Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Intanalina dengan NIM 200302110208, mata kuliah Sejarah Islam dan Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Islam, negara, dan kemajemukan umat. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang segi etnis dan budaya di Indonesia. Dilihat dari segi etnis dan budaya Indonesia, Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Bangsa yang majemuk dapat membawa keberuntungan, tetapi dapat pula membawa kemalangan. Sebagai bangsa yang mayoritasnya beragama Islam, pandangan kemajemukan sangat penting karena dapat membawa dampak yang signifikan. Selanjutnya, pandangan umat Islam terhadap kemajemukan. Umat Islam memandang kemajemukan itu terbagi menjadi dua pandangan. Yang pertama itu pandangan positif. Pandangan positif adalah membawa keberkahan bagi umat dan bangsa. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia bermacam-macam karena itu dapat membawa keberkahan bagi bangsanya. Sedangkan pada sisi negatifnya dapat menyulut konflik antar umat. Karena kalau misalnya ada perbedaan pendapat, itu dapat menyulut konflik antar umat beragama. Selanjutnya, kemajemukan. Kemajemukan itu di dalam Al-Quran ditunjukkan pada ayat yang memiliki arti bagimu agamamu, bagimu agamaku. Mungkin kalian semua gak asing sama kata-kata seperti itu. Selanjutnya, kemajemukan itu ditulis atau dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebagaimana artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya, kemajemukan dalam pemikiran Islam. Kemajemukan dalam pemikiran Islam diwarnai dengan berbagai aliran, seperti aliran teologi, aliran fikih atau hukum Islam, aliran filsafat, aliran mistik, dan aliran politik. Mengapa banyak aliran? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi pun menganjurkan untuk mempelajari berbagai aliran atau ijtihad untuk menemukan suatu keputusan yang paling baik di antara yang baik. Selanjutnya, dalam aliran politik, kemajemukan dalam politik Islam menurut pendapat para ulama. Sejak awal politik Islam muncul, para ulama sepakat bahwa kita harus hidup dengan menjalani syariat-syariat agama. Tetapi para ulama berpendapat bahwa kita dapat melaksanakan syariat-syariat agama di negara manapun, tidak hanya negara Islam. Maka muncullah dua pendapat yang berbeda di antara para ulama. Yang pertama adalah kita harus menjalankan syariat agama, tetapi kita dapat menjalankan syariat tersebut di berbagai manapun. Sedangkan pendapat lainnya itu mengatakan bahwa kita harus mendirikan negara Islam juga, baru kita bisa menjalankan syariat-syariatnya. Maka dari itu terdapat dua pandangan terkait kemajemukan dalam politik Islam. Selanjutnya adalah kemajemukan dalam pembentukan negara di Indonesia. Memasuki Islam modern, negara Muslim mulai memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri-sendiri dengan konstitusi masing-masing. Mereka melihat dari negara-negara Islam seperti Madinah mulai mengikuti Eropa dan mulai memisahkan diri dan membuat negara Islam baru dengan konstitusi tertulis sesuai dengan syariat agama. Di Indonesia, kita bisa disebut sebagai negara Islam yang modern. Mengapa? Karena di negara Islam ini kita menganut demokrasi, sebagaimana keputusan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tetapi dalam membuat peraturan-peraturan tertulis atau konstitusi tertulis, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya adalah umat Muslim atau umat yang beragama Islam, maka dalam menulis konstitusi tertulis atau membuat suatu konstitusi harus
berpegangan pada suatu syariat yaitu Al-Quran. Selanjutnya adalah tuntutan demokrasi. Faktor agama dalam demokrasi tidak bisa lepas begitu saja walaupun telah dilakukan sekularisasi agama. Apa itu sekularisasi agama? Sekularisasi agama adalah pemisahan antara agama dan negara. Jadi agama dan negara itu tidak seharusnya untuk dijadikan menjadi satu kesatuan, harus dipisah karena agama dan negara itu memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Di dalam negara Islam, keputusan tertinggi itu tetap ada di tangan Tuhan. Maka dari itu di setiap negara Islam, sekularitas agamanya itu tidak selalu terlihat. Bahkan dalam mengadop ajaran sistem sekularisasi seperti demokrasi atau penegakan hak asasi manusia, semua itu dilakukan dengan cara ijtihad atau melalui suatu syariat-syariat tertentu sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya adalah prospek demokrasi. Seperti yang kita ketahui, demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan dari rakyat untuk rakyat. Tapi di negara Islam, kedaulatan tertinggi itu ada di tangan Tuhan. Jadi demokrasi itu tidak terlalu terlihat di dalam negara Islam karena semua keputusan tertinggi itu mutlak ada di tangan Tuhan. Sedangkan di dalam negara Islam modern menganut demokrasi yang mementingkan rakyat, tetapi tetap menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dalam membuat semua konstitusi tertulis. Selanjutnya adalah kebangkitan nasionalisme religius. Apa sih nasionalisme religius? Nasionalisme religius adalah kekuatan atau kelompok politik yang mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas Islam dan nilai-nilai keagamaan. Tetapi walaupun nasionalisme religius, banyak pendapat yang menentang, banyak umat muslim yang menentang nasionalisme ini. Bagi sebagian umat Islam yang menolak, nasionalisme ini dianggap akan melemahkan agama kita. Mengapa? Karena nasionalisme ini dianggap dapat memberi kebebasan bagi siapapun untuk beragama dan menganut agama apapun sehingga dapat melemahkan agama kita. Tetapi saat pemerintahan Madinah mengadopsi pemikiran nasionalisme dari Eropa, hal itu kemudian membuat umat Islam mulai menerima nasionalisme dan menyebut sebagai nasionalisme religius Islam. Nasionalisme Islam ini lalu menjadi spirit dan inspirasi kaum muslimin secara global untuk bangkit dan membebaskan negara-negara Islam dari kolonialisme negara-negara Eropa. Di beberapa negara Islam, nasionalisme ini menjadi alat pemersatu mereka dan menjadi alat untuk kemerdekaan. Sebelum saya mengucapkan terima kasih, saya ingin menjelaskan mengapa sih umat Islam itu sulit dalam menerima kemajemukan. Saya akan menjelaskan 2 alasan mengapa umat Islam itu sulit dalam menerima kemajemukan. Yang pertama adalah karena adanya konsep perlindungan. Sebagaimana yang kita ketahui, seharusnya konsep perlindungan itu berlaku untuk semua umat beragama, maupun itu agama Islam ataupun agama lain. Tetapi hal itu seringkali disalahgunakan pada umat Islam bahwa konsep perlindungan itu hanya boleh digunakan untuk agama Islam. Sedangkan di dalam agama Islam, kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang untuk beragama. Sebagaimana ditulis, bagimu agamamu, bagimu agamaku. Maka dari itu kita harus bersikap toleran, tapi umat Islam ini sulit untuk bersikap toleran terhadap umat selain umatnya. Dan alasan yang kedua itu adalah bagi sebagian umat Islam garis keras, sebagian orang yang tidak menganut agama Islam itu hukumnya wajib dihancurkan. Umat Islam garis keras selalu berpandangan seperti itu, maka hal tersebut sulit untuk ditemukan di negara manapun karena umat Islam garis keras itu sulit dalam menerima perubahan dan toleransi. Maka dari itu umat Islam cukup sulit dalam menerima kemajemukan. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya banyak kesalahan, saya minta maaf. Semoga materi ini dapat membantu siapapun yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.